Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'alad dini kullihi walau karihal musyrikun. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa walah. Wala hawla wala quwwata illa billah wa ba'd. Fa ya ibadallah usikum wa nafsi bitaqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aydan fi ayatil ukhra, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum. Wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Shadaqallahul 'azim. Masyiral muslimin sidang Jumat Masjid Al-Ikhlas yang dirahmati Allah rahimakumullah. Tiada kata yang paling indah dan paling utama selain kita manjatkan puji syukur hadirat Allah Azza wa Jalla yang selalu mencurahkan berbagai nikmat rahmatnya kepada kita selaku hambanya, terutama tentunya nikmat iman wal Islam, nikmat sehat, nikmat umur, dan juga nikmat lainnya, sehingga pada siang hari ini, saat ini kita berada di masjid yang mulia ini dalam rangka melaksanakan salah satu perintah Allah SWT dan kewajiban kita, itu sholat Jumat di masjid yang mulia ini. Tentunya dengan harapan semoga atau mudah-mudahan amal ibadah kita secara totalitas berkenan diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Juga tidak lupa kita sampaikan salawat salam senantiasa kita sanjungkan, semoga Allah limpahkan selalu kepada junjungan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarganya, para sahabat-sahabatnya, dan mudah-mudahan dengan wasilah ibadah salawat kita akan menghantarkan kita kelak mendapatkan syafaat beliau di yaumil qiyamah. Amin. Allahumma amin. Selaku hati berwasiat kepada diri al-fakir dan jamaah sekalian, marilah senantiasa kita tingkatkan kadar kualitas iman, takwa kita kepada Allah Ta'ala, yakni senantiasa imtisalu awamirillah wajtinabu nawahihi, melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Jamaah Allah, dalam kesempatan khutbah yang singkat ini perkenankan hati menyampaikan sebuah judul tentang karakteristik umat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berbahagialah kita sebagai umat Nabi Muhammad sallam, karena umat Nabi kita Muhammad sallam adalah umat yang mulia dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun tentu saja kemuliaan itu kita peroleh manakala kita dalam kehidupan ini selalu mengikuti tuntunan ajaran Rasulullah SAW, atau dikenal dengan mengikuti sunnah-sunnahnya. Dengan demikian pula sangat penting bagi kita untuk dapat meraih tentang sifat-sifat karakteristik umat Nabi Muhammad SAW itu. Kita pahami ada sebuah ayat dalam Al-Quran yang menerangkannya, yaitu surat Al-Fatah ayat 29 yang mungkin kita sudah hafal bersama. Allah berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, Muhammadur Rasulullah
walladzina ma'ahu wasyidda'u 'alal kuffari ruhama'u bainahum tarahum ruk'an wa sujadan yabtaghuna fadlan minallahi wa ridwana simahum fi wujuhihim min athari sujud dzalika mathaluhum fit taurati wa mathaluhum fil injil kazar'in akhraja syat'ahu fa'azarahu fastaghladha fastawa 'ala suqihi yujibu az-zurra'a liyaghidha bihimul kuffar wa'adallahu alladhina amanu wa 'amilus salihati minhum maghfiratan wa ajran 'azima. Muhammadur Rasulullah, Muhammad adalah Rasulullah utusan Allah. Walladzina ma'ahu wasyidda'u 'alal kuffar, dan orang-orang yang bersamanya sangat tegas, sangat keras terhadap orang-orang kafir. Wahamau bainahum, dan berkasih sayang sesamanya. Tarahum ruka'an sujada, kamu lihat mereka itu sujud dan ruku'. Yabtaghuna fadlan minallahi wa ridwana, mereka mencari karunia dan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Simahum fi wujuhihim min athari sujud, nampak pada mereka tanda-tanda bekas sujud. Dzalika mathalu fit Taurat wa mathalu fil Injil. Yang demikian itu adalah sifat-sifat, perumpamaan sifat-sifat yang ada dalam Taurat dan juga sifat-sifat yang ada dalam Injil. Kazar'in akhraja syat'ahu fa'azarahu fastaghladha fastawa 'ala suqihi, yaitu seperti kazar'in, seperti tanaman, akhraja syat'ahu, yang tumbuh benihnya, fa'azarahu fastaghladha fastawa, dan menguatkan sehingga besar tanaman tersebut dan dia tegak di atas batangnya. Yu'jibuz zurra'a, akan menyenangkan daripada penanam-penanamnya itu, petaninya. Liyaghidha bil kuffar, dan supaya menjengkelkan kepada mereka orang-orang yang kafir. Wa'adallahu alladzina amanu wa amilus shalihat, demikianlah janji Allah terhadap orang beriman dan beramal saleh di antara mereka. Maghfiratu ajran azima, yaitu ampunan dan pahala yang besar. Jamaah rahimahullah, dalam ayat tadi dapat kita mengambil satu pelajaran ataupun juga kesimpulan adanya tentang 5 karakteristik atau sifat-sifat umat Nabi kita Muhammad SAW yang terdapat dalam ayat tersebut. Yang pertama, syidda'u 'alal kuffar, itu keras terhadap orang kafir. Yang dimaksud adalah kita bukan berarti tidak boleh untuk menghormati orang-orang pemeluk agama lain. Kita harus hidup bersama dalam hal muamalah sosial, budaya. Tapi manakala mereka tidak menghormati kepada kita, maka kita pun tidak perlu menghormatinya. Apalagi kalau mereka memusuhinya, maka itulah ayatnya, asyidda 'alal kuffar, kita harus keras, tidak mau kompromi di dalam masalah akidah, keimanan, masalah syariah, ya hukum-hukum agama, dan juga termasuk akhlak-akhlaknya. Kita tidak mau kompromi mengikuti akhlak-akhlak kaum kufar atau orang-orang kafir. Sejak zaman Rasulullah SAW dan para sahabatnya, bahwa orang-orang kafir, khususnya orang kafir Quraisy, selalu memusuhi Rasulullah SAW dan juga selalu merayu agar Nabi kita Muhammad SAW menghentikan atau berhenti dari dakwahnya. Bahkan klimaknya mereka ingin beribadah bersama-sama atau bergantian, dan juga Rasulullah dirayu dengan iming-iming, yaitu dunia yang menggiurkan. Maka Rasulullah menjawab di dalam sabdanya, wallahi law wada'u syamsa fi yamini wal qamara fi shimali ala an atruka hadzal amr ma taraktuhu hatta yuzhirahu Allah aw ahlika dunah. Artinya, demi Allah, sekiranya mereka itu meletakkan matahari di tangan kananku, bulan di tangan kiriku, agar aku meninggalkan perkara ini, arti dakwah ini, ma taraktuhu, aku tidak akan meninggalkannya, hatta yuzhirahu Allah, sehingga diberikan keberhasilan oleh Allah, aw ahlika dunah, atau aku binasa karenanya. Demikian ini maksud cara singkat asyiddah 'alal kuffar.
Yang kedua, ruhamau bainahum. Rasulullah dan para sahabatnya, dan ini termasuk sifat-sifat umat Nabi kita Muhammad SAW yang mengikuti sahabat adalah selalu kasih sayang sesama mereka. Sebagai muslim kita harus tolong menolong, bantu membantu, ya khususnya dalam yang dekat secara jiran, tetangga dan sebagainya, ya. Demikian pula tentu skala besarnya yaitu ukhuwah Islamiyah. Karena itu Rasulullah di dalam hal ini, di dalam berkasih sayang ini, dalam menyampaikan di dalam sebuah hadisnya, masalul mu'minina fi tarahimihim kama salil jasad idza ishtaka 'udwun tada'a lahu sa'iru jasadihi bisahri wal huma, rawahu Muslim. Bahwa perumpamaan orang-orang yang beriman itu di dalam berkasih sayang seperti satu tubuh yang apabila sakit satu anggota maka akan sakitlah seluruh tubuh itu dengan bisahri wal huma, dengan tidak bisa tidur dan merasa demam. Kalau kemudian ukhuwah Islamiyah ini belum bisa dilaksanakan secara luas atau belum bisa diwujudkan, ini bukan karena ajaran Islam tidak bisa dilaksanakan, tetapi ini adalah faktor tentunya manusianya, faktor egoisme, faktor ta'assub, ya, karena perbedaan paham dan sebagainya sehingga meninggalkan ukhuwah Islamiyah ini. Jadi kalau iman kaum muslimin itu betul-betul mantap karena Allah SWT, maka ukhuwah ini tentunya baik berskala kecil maupun skala besar akan bisa diwujudkan oleh umat Islam. Rasulullah mengingatkan, saya ulang, Allah SWT mengingatkan dalam surat Al-Mu'minun, surat Al-Hujurat ayat 10, innamal mu'minuna ikhwatun faslihu baina akhawaykum wattaqullaha la'allakum turhamun. Hanya saja orang beriman itu adalah bersaudara, ikhwah, maka damaikanlah di antara saudaramu yang bertikai, dan bertakwalah kamu kepada Allah la'allakum turhamun, agar kamu mendapatkan rahmat Allah SWT. Hadirin berbahagia, secara singkat yang ketiga dalam ayat tadi disebutkan tentang ciri-ciri tanda-tanda pengikut umat Nabi Muhammad SAW. Ruka'an sujada, mereka selalu ruku dan sujud, artinya melaksanakan ibadah sholat, ya khususnya sholat 5 waktu dan juga sholat Jumat dan sebagainya, sholat sunnah, dan sholat fardunya dilaksanakan dengan berjamaah. Maka ruku dan sujudnya ini benar-benar dilakukan dengan keikhlasan, ketaatan pada Allah Subhanahu wa taala. Maka penghambaan inilah yang menjadikan keberhasilan kaum muslimin dan juga merupakan satu kekuatan. Dan dengan berjamaah itu skala kecil terjadinya ukhuwah, persatuan persaudaraan di antara kaum muslimin. Rasulullah bersabda, sholatul jamaati afdalu min sholatil fardhi bi sab'in wa 20 darajah. Bahwa sholat berjamaah itu afdalu, lebih utama, min sholatil fardhi, daripada sholat sendirian, bi sab'in wa 20 darajah, dengan perbandingan 27 derajat. Hadis riwayat Imam Muslim. Jazakallah. Kemudian yang keempat dalam ayat tadi disebutkan yabtaghuna fadlan minallahi wa ridwana. Artinya mereka umat Nabi Muhammad SAW itu selalu mencari karunia dan juga ridho Allah Subhanahu wa taala. Karena ridho Allah yang dicari, maka aktivitas hidupnya selalu menyesuaikan tentunya dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala dan tidak melanggarnya. Ini perwujudan dari rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka apabila seorang muslim telah bersyukur dengan benar, janji Allah akan menambah lagi nikmat-nikmatnya kepada kita sesuai dengan janji Allah yang tercantum dalam surat Ibrahim ayat 7 yang sering dikumandangkan, wa idz ta'adzana rabbukum la in syakartum la zidannakum wa la in kafartum in azabi lasyadid. Dan ingatlah ketika Tuhan memaklumkan, jika kamu bersyukur kepadaku niscaya aku tambah nikmat padamu, sebaliknya jika kau kufur sungguhnya azabku sangat pedih. Karunia Allah adalah merupakan nikmat yang paling besar yang kita rasakan.
dan keridhaannya adalah lebih besar lagi, yaitu insyaallah dengan diberikannya jannatun na'im, surga di yaumil qiyamah. Amin. Jamarullah yang terakhir atau yang kelima, simahum fi wujuhihim min asari sujud, nampak pada mereka yaitu tanda-tanda bekas sujud, asari sujud. Hal ini karena ibadah sholat mereka dilakukan sekali lagi dengan keikhlasan, dengan mencari karunia ridha Allah tadi, maka akan nampaklah pada mereka bekas-bekas sujudnya. Dan ini menunjukkan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahwa sujud yang membekas bukanlah berarti sujud yang harus ada bekas tandanya seperti tanda hitam pada, mohon maaf, kening kita, ya. Tapi memang tanda-tanda itu tentunya akan nampak lagi di akhirat dengan berseri-serinya wajah kita min asari sujud, dari bekas sujud tersebut, atau artinya dari bekas ibadah sholat kita. Hadirin bahagia, maka apabila sifat-sifat ini melekat pada diri kita atau kita miliki bersama, insya Allah sebagaimana dalam pernyataan awal tadi, kita menjadi umat yang mulia dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian khutbah yang singkat ini, mudah-mudahan bermanfaat baik untuk khotib, demikian pula untuk kita bersama, dan mudah-mudahan kita termasuk digolongkan pada umat Nabi Muhammad SAW yang mulia dan juga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Allahumma amin. Barakallah li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zil hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat wal mu'minin wa minat fastaghfiruh innahu wal ghafurur rahim. Astaghfirullah. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina, may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan rasulullah nabiyya ba'dah. Allahumma fasholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad abdillah wa alihi wasallam tabi'a wa la haula wa la quwwata illa billah. Ba'du, fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Wa alamu anna Allah ta'ala marakum bi amrin bada fi bi nafsihi wa sanna bi malaikati musabbihin wa qala ta'ala innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma fasholli wa sallim wa barik ala Muhammadin sayyidil mursalin wa ala alihi washabbihi wa tabi'in tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumid din wa alaina bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat wa yaqdiyal hajat. Allahumma izzal islam wal muslimin, Allahumma izzal islam wal muslimin, Allahumma izzal islam wal muslimin wa ansur jujusal muwahhidin wa ahlikil kafarata wal musyrikin wa ahli kalimataka ila middin. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatu amrina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna wa aslih lana akhiratana allati ilayha ma'aduna waj'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair waj'al mauta rahatan lana min kulli syarr. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna qina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wa ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal 'azim yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum was'alu min fadlikum wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Aqimis shalah.